Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang IPA ya, di tema 2, di bagian subtema 1 ini, yaitu tentang adaptasi beberapa tumbuhan. Sebelumnya apa tuh adaptasi gitu ya. Jadi adaptasi ini menyesuaikan ya, menyesuaikannya makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Mungkin karena cuacanya kah, mungkin karena ada pengganggu dan lain sebagainya, akhirnya eee, makhluk hidup ini atau tumbuhan ini beradaptasi, menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan entah itu cara hidupnya, ataupun bentuk-bentuknya itu, menyesuaikan dengan lingkungannya gitu ya. Yang pertama kita bahas seperti yang terlihat di layar, ini yang cantik nih bunga. Iya, ini adalah bunga bunga mawar ya. Nah, bunga mawar ini bagaimana cara adaptasinya? Nah, bunga mawar ini kalau kita lihat itu cantik, yang di fokus sih batangnya nih ya, ada durinya. Secara ininya bunganya itu cantik itu di belakang ya, agak di belakang, dibulurkan sedikit. Tapi intinya cantik ya. Jadi bunga mawar ini cantik gitu ya untuk penarik serangga gitu. Serangga untuk apa? Untuk membantu penyerbukan. Nah, ini kita sudah bahas kan di tema 1 ya. Bagaimana salah satu perkembangbiakan yang dibantu dengan hewan itu salah satu cirinya adalah memiliki mahkota yang cantik atau bunga yang cantik sebagai penarik hewan. Lalu kemudian itu ada durinya. Itu bisa sering kita dengar ya pernyataan, mawar tapi berduri," gitu ya. Nah, durinya ini untuk melindungi dirinya gitu ya. Kalau misalnya ada yang hewan-hewan yang tidak bermanfaat, yang ingin mencabut dan sebagainya untuk bertahan hidup itu ada durinya gitu ya. Jadi kena durinya sakit, nah atau hewan ketika kena durinya mati gitu ya. Jadi untuk melindunginya. Itu mawar. Lalu kemudian kita lihat lagi, ini gambar apa ini? Cantik juga ya. Walaupun banyak orang mengatakan ini seperti gulma gitu ya, atau semacam tanaman pengganggu, padahal tidak ya, ini banyak juga manfaatnya. Ya, ini adalah eceng eceng gondok ya, sering mungkin kita lihat di rawa-rawa ya, karena memang itulah cara hidupnya, dia hidup di rawa-rawa. Nah, bagaimana cara beradaptasinya? Kita lihat itu di pangkal-pangkal daunnya itu ada gelembung-gelembung. Nah, gelembungnya ini berfungsi untuk seperti pelampung gitu ya, jadi dia bisa tetap mengapung. Lalu coba tidak dikasih lihat akarnya, di akarnya ini kuat ya, akarnya kuat supaya tidak terbalik gitu ya. Jadi tetap tetap di atas ini daun daun dan bunganya. Lalu kita lihat juga bunganya itu daunnya tuh lebar-lebar. Itu membantu untuk proses penguapan. Jadi supaya terjadi penguapan air karena kan dia hidupnya di air nih. Jadi terjadi penguapan. Tidak bertahan terus di situ, nanti tambah lembab gitu ya. Jadi supaya eh, terjadi penguapan dengan daun yang lebar. Itu eceng gondok. Kita lihatkan dulu bambu. Nah, ini tidak asing lagi mungkin. Ini adalah kaktus. Kalau dari tadi hidup di air nih, hidup di daerah yang cukup kering, tandus. Nah, makanya kalau dipelihara juga ini tidak membutuhkan banyak disiram-siram gitu ya. Tidak membutuhkan banyak air. Jadi kalau kita lihat ini cara beradaptasinya dengan lingkungan yang seperti itu, maka kaktus ini memiliki daun sebaliknya gitu ya dari yang eceng gondok tadi. Dia daunnya itu kita kenal sebagai duri. Nah, duri-durinya itu sebenarnya daun gitu ya. Itu adalah daunnya kaktus, cuman dia bentuknya duri. Berbentuk duri ini supaya menghalangi gitu ya, menghalangi terjadinya proses penguapan. Jadi supaya airnya itu tidak tidak menguap. Gitu. Lalu kemudian kalau kita lihat sebenarnya batangnya itu terbuat seperti spons. Spons. Jadi menampung air. Nah, seperti itu. Karena kan dia di daerah yang cukup gersang supaya airnya tidak menguap gitu ya. Maka dengan cara tadi daunnya lebih kecil dan ininya batangnya terbuat dari semacam spons gitu ya. Lalu kemudian ada lilin, dilindungi lilin juga gitu ya. Tadi Ustazah lupa tuh di tadi yang eceng gondok itu
Di eceng gondok ini juga ada lilin yang melapisi daunnya itu, sehingga ketika kena air itu dia ndak ini kalau kena air, apa ya, kayak, teflon gitu. Nah, kalau kita kayak daun talas juga gitu ya, kalau kasih air tuh dia ya ndak basah gitu daunnya, kayak menggelinding-gelinding gitu, kelereng gitu aja gitu ya. Nah, ini juga sama dengan kaktus, juga dilapisi lilin supaya, batangnya dilapisi lilin supaya tidak menguap keluar airnya, jadi tertahan. Jadi kayak semacam plastik gitu ya, dilindungi. Jadi tidak keluar airnya untuk, cadangan airnya, nah gitu ya. Lalu kemudian, nah ini ada lihat nih, ini kayak musim gugur, musim kemarau ya. Kalau kita lihat kayaknya gersang betul. Tidak, ini adalah cara ini pohon jati ya. Pohon jati beradaptasi dengan cara meranggas. Apa itu meranggas? Meranggas itu dengan cara menggugurkan daun-daunnya. Jadi kalau musim kemarau itu pohon jati ini menggugurkan daun-daunnya untuk mengurangi penguapan, gitu ya. Penguapan. Jadi air yang ada di dalam pohon jati ini tidak keluar dengan cara gugurkan semua daun-daunnya gitu. Nanti dia bersemi lagi, tumbuh lagi ketika datang musim penghujan gitu ya. Ini yang seperti pohon jati ini yang beradaptasi meranggas, ada pohon mahoni, kedondong begitu juga ya. Jadi itu cara adaptasi pohon jati. Lalu ini, nah ini kelihatannya agak-agak ngeri gitu ya, ada gigi-giginya. Ya, ini adalah tumbuhan Venus ya namanya. Bukan planet Venus ya. Nanti kita bahas kalau planet ada juga namanya Venus ya. Nah, ini tumbuhan Venus. Dia jenis insektivora. Artinya apa? Pemakan serangga. Jadi ini hidupnya di daerah yang agak tapat, tanah yang lebih apa ya? Lembab gitu ya. Jadi akarnya itu juga tidak terlalu panjang. Jadi untuk menyerapnya itu karena akarnya tidak bisa membantu dengan baik untuk menyerap zat-zat hara atau nitrogen, maka dibantu dengan bentuknya yang seperti ini, gigi gitu ya, daunnya nih. Dengan menangkap serangga gitu ya. Nanti kalian bisa lihat ya, kalau misalnya di YouTube cari gitu, cara menangkapnya. Jadi ini ada serangga nih ya. Terus yang ini, ya ini ada serangga sudah terperangkap gitu ya. Jadi kalau dia terbuka kita lihat ini sebenarnya warnanya tuh merah, jadi menarik. Dan ketika serangga datang dan memakan yang merahnya itu rasanya manis gitu ya. Jadi serangga suka. Nah, kalau sudah masuk sampai di tengahnya langsung tertutup. Dan kemudian mati, lalu kemudian diolah oleh Venus ini sebagai makanannya gitu ya, menjadi zat-zat hara. Jadi makanya serangga ya, serangga ini kan tinggi nitrogennya gitu ya. Jadi pengganti akarnya yang kurang mendapatkan zat-zat dari tanah, maka dengan menangkap serangga gitu ya. Kalau kalian lihat di bukunya di halaman 9 itu agak terbuka ya gambar Venusnya. Ya, seperti itu. Ini kalau ini sudah menangkap serangga gitu. Selanjutnya, nah ini mirip nih yang tadi yang kedua. Ini di air juga nih, sama juga. Jadi kalau di air tuh ciri-cirinya dia daunnya melebar gitu ya. Ini adalah apa ini? Teratai gitu ya, namanya teratai. Ini sering juga nih, banyak di danau-danau gitu ya, cantik dengan bunganya itu yang merah. Ya, cara ini mirip dengan tadi eceng gondok ya. Daunnya lebar untuk proses penguapan. Batang dan akarnya ini juga dia berongga gitu ya untuk penyerapan menyimpan udara gitu. Ada rongga udaranya. Jadi walaupun dia di dalam air, batang dan akarnya ini tetap bisa melakukan proses pernafasan atau respirasi gitu ya pada tumbuhan. Jadi seperti itu ciri-cirinya kalau di daerah yang di air-air biasanya daunnya melebar gitu ya, kayak eceng gondok sama teratai. Lalu terakhir ini mungkin ya, ini terakhir. Ini apa ini? Ada yang tahu ini apa? Ya, ini ada di halaman 9 juga ya. Ini adalah bakau ya atau mangrove. Oh ya, ini kalau kalian misalnya jalan-jalan ke mana ya?
Hutan mangrove lah, ya. Baik yang di Nunukan maupun yang di Sebatik ya, hutan mangrove ini banyak nih. Ya, atau ini sebenarnya bakau ya, bahasa bahasa Indonesia itu bakau. Kalau kita ini sebenarnya sudah pakai beradaptasi dengan bahasa asing gitu ya, dengan mangrove kita bilang. Ini bakau. Bakau ini hidup di eh, air payau ya sebenarnya. Jadi pertemuan antara air tawar dan air asin gitu ya. Dan kadang juga dan dia tetap bisa hidup juga walaupun di air asin gitu ya. Dia ini memiliki kita lihat ya akarnya itu luar biasa panjang gitu ya. Fungsinya ya terutama untuk menopang eh, apa bakau ini yang cukup harus ditopang dengan kuat maka akarnya tuh besar gitu ya. Akarnya besar dan ada akar nafasnya juga, ada namanya akar nafas. Jadi ini kan kalau dia surut ini, kalau begini surut. Kalau misalnya dia nanti pasang kan tertutupi semua itu. Nah, ada akar-akar yang tidak terkena airnya itu untuk bisa bernafas gitu ya. Apalagi ini ada lumpurnya, jadi harus ya harus kuat ininya, harus kuat akarnya gitu ya. Dan ini juga banyak fungsinya untuk lingkungan kita mengatasi abrasi gitu ya. Ini adalah bakau. Jadi seperti itu menyesuaikannya. Oh ya, sudah lewat. Ya, demikian untuk hari ini beberapa adaptasi pada tumbuhan. Nanti di subtema 2 kita akan lanjut dengan adaptasi hewannya nanti seperti apa gitu ya. Ya, semoga bisa dipahami sambil dibaca-baca juga bukunya. Dari Ustazah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.